Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapahman Paujah. Saya dari kelas A, jurusan manajemen. Nomor NPM saya yaitu 2534021111034. Di sini saya akan mewawancarai salah satu anggota Karang Taruna yang ada di daerah saya untuk melengkapi tugas matkul komunikasi bisnis. Di sini saya sudah bersama kakak saya, yang mana kakak saya ini merupakan salah satu anggota dari Karang Taruna tersebut. Karang Taruna yang ada daerah saya, yang nama organisasinya itu adalah IMP ya. Betul, IMP. Ikatan Muda-Mudi PGRI ya. Baik, mau perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dena Hendriana. Saya salah satu anggota dari organisasi atau bisa disebut Karang Taruna juga di daerah PGRI, khususnya ya di daerah tempat tinggal kita berarti ya. Ya. Oke, paling gitu aja. Ya. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Karena di sini tugasnya berbicaralah dengan Karang Taruna atau komunitas mengenai. Di sini ada 5 pertanyaan. Ya. Mohon dengan ya. Siap. Pertanyaan pertama yaitu, apa sih bentuknya komunitas atau Karang Taruna ini? Boleh dijelaskan? Oke, baik. Ini saya ceritakan dulu dari awal saja ya. Dibentuknya komunitas muda-mudi ini gitu kan. Jadi untuk IMP sendiri ini dibentuk tuh belum lama ya, sekitar mungkin 2-3 tahunan ke belakang itu dibentuknya itu ya. Tujuannya itu kenapa? Sebelum adanya IMP ini, jadi khususnya di RT ya, di RT kita itu kan, itu masyarakat agak kesulitan dalam melaksanakan program-program dari RT gitu kan ya, yang dimana gitu ada program rutin gitu kan, yang dimana minggunya bulan. Jadi bentuknya IMP itu sebetulnya yang pertama untuk mempermudah merealisasikan terkait program-program yang dibuat oleh RT gitu kan. Nah, dan yang kedua, harapan masyarakat gitu kan, muda-mudi yang ada di daerah PGRI ini khususnya gitu kan, dengan dibentuknya IMP ini bisa berperan aktif di lingkungannya gitu kan ya, bisa ikut membantu, berpartisipasi. Intinya untuk mempermudah sih dan membantu juga ya kayak gitu. Ya. Cukup? Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses tersebut? Oke, terkait pengambilan keputusan ya. Peran anggota sendiri sih sebetulnya berperan sangat besar. Intinya ya mereka ikut benar-benar membantu gitu kan dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi memang ketika dibuat komunitas ini dari awal, semenjak dari awal sampai dengan kemarin nih kita ngadain acara juga gitu kan ya. Alhamdulillah lah, intinya semua ikut andil, berkecimpung semuanya gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu kan, semuanya berperan aktif lah ini kayak gitu ya. Iya. Kerasa kerjasamanya ya? Iya, sangat terasa seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja sih kegiatan atau program yang paling sukses, tanda kutip yang paling sukses atau berkesan yang pernah kalian selenggarakan? Oke, baik. Untuk programnya sendiri itu kan sebetulnya sih di daerah kita ya, terbilangnya belum terlalu banyak program yang dibuat gitu kan. Tapi kalau dibilang ada nggak program yang sukses? Ada. Salah satunya ya ini terkait gotong royong masyarakat, yang dimana program tersebut biasa diselenggarakan
setiap bulannya gitu kan, Ya. atau maksimalnya diselenggarakan ketika ada perayaan hari-hari besar. Hari-hari Kayak besar. semacam contoh adanya Agustusan, atau mungkin ya perayaan kayak keagamaan dan sebagainya lah. Ya. Intinya yang menurut saya sukses dan berjalan sampai dengan sekarang paling itu salah satunya seperti itu Ya. ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa dampak nyata yang telah kalian berikan anggota IMP kepada anggotanya atau masyarakat di sekitar? Oke, kepada masyarakat paling ya. Jadi untuk dampak positif mungkin ya yang ditanyakan ya, dampak untuk positif dampak pasti. positif dengan adanya IMP ini ya, yang jelas sih masyarakat jadi lebih teratur ya. Ya, Pasti. termasuk ketika misalkan ada apapun itu yang akan diselenggarakan, baik itu program apapun yang akan dilaksanakan ya. Jadi kita selaku IMP gitu kan, membantu mengkoordinir juga gitu kan, mengkoordinasikan gitu kan, bahwasanya gimana caranya agar program ini tuh bisa berjalan dengan baik ya. Jadi memang masyarakat sendiri pun merasakan kayak efek positifnya mungkin ya dengan adanya IMP, mereka sangat terbantu lah gitunya, seperti itu. Kayak gitu sih paling. Oh ya. Untuk pertanyaan terakhir ini, apa peran media sosial atau platform digital dalam komunitas kayak semacam TikTok atau gimana? Mungkin ada peran media sosial. Peran maksudnya apa nih? Boleh diulang lagi? Ya, peran media sosial dalam atau platform digital dalam komunitas kayak semacam kita tuh bikin tren-tren TikTok. Oke, konten-konten kayak gitu. Oke. Untuk media sosial ya yang saya rasa gitu kan sangat berdampak positif sih pastinya gitu kan, karena memang dengan ibarat kata kita membuat kayak semacam postingan mungkin kayak gitu ya, atau mungkin konten-konten yang dibuat itu bisa membuat mungkin muda-mudi yang ada di luar sana gitu kan, yang belum aktif nih di daerahnya gitu kan, bisa merasakan sih ya, intinya bisa merasakan apa yang kita lakukan selama ini gitu kan ya. Memang apalagi di TikTok nih yang sekarang lagi rame-ramenya, lagi tren gitu kan ya, intinya harus bisa dimaksimalkan sih, intinya bisa dimaksimalkan, karena memang dampaknya menurut saya pribadi mau di TikTok, Facebook ataupun Instagram itu ya tahu sendirilah ya, sekarang memang udah zamannya ke situ gitu kan ya. Beda lah intinya kayak zaman dulu kayak gitu. Baik, sebelum ini kan udah ya pertanyaannya udah semua terjawab. Ya mungkin ada gak sih kayak bukti fotonya gitu kan? Oke, untuk bukti foto, nah ini paling ada, paling foto ini ya. Nah ini fotonya. Bisa saya Mungkin tunjukkan ke depan. bisa tunjukkan. Ya, ini ya bukti fotonya. Oh, ini mungkin kurang jelas yang bukti ini ya. Nah ini juga sama sih. Ini juga sama ya? Ya sama. Tapi memang untuk dokumentasinya ya, karena ini jadi hanya sebagian saja sih yang masih tersimpan gitu ya. Ya, cuma itu aja paling yang bisa ditunjukin ya. Baik, berhubung pertanyaan juga sudah semua tersampaikan. Ya, sekian paling dari saya gitu ya. Mohon maaf gini ganggu waktunya gitu ya. Apa-apa. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.